Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Saktiawati Salimaku dengan NIM S1 S12101. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai sini ada aplikasi sederhana untuk mengirim pesan. Nah, di sini ada activity main XML di mana pada bagian ini dia itu adalah tampilan yang digunakan dalam Create Message Activity. Nah, tampilan ini berisi edit text dan button. Nah, edit text ini dia itu ada ID pesan teks, di mana dia itu memungkinkan pengguna untuk memasukkan pesan teks. Kemudian di sini ada button dengan ID kirim teks yang memungkinkan untuk mengirim pesan teks saat pengguna mengkliknya. Nah, pada tampilan ini menggunakan linear layout sebagai tata letak utamanya dan memiliki orientasi vertikal. Nah, tampilan ini juga terdapat atribut-atribut sini ada Android Layout Width dan ada Android Layout Height juga yang sama-sama menggunakan match parent. Kemudian ada padding. Nah, lalu di sini ada tools konteksnya yaitu Create Message Activity yang digunakan untuk memberikan konteks saat merancang tampilan dalam Android Studio sehingga dapat melihat tampilan ini dalam konteks aktivitas Create Message Activity. Lanjut lagi, di sini ada Create Message Activity.java. Nah, dia ini mengatur aktivitas. Nah, di sini ada Create Message Activity digunakan untuk menangani tampilan dan interaksi pengguna terkait dengan pengiriman pesan teks dalam aplikasi Android. Nah, kemudian di sini ada onCreate, di mana metode onCreate ini dijalankan saat aktivitas pertama kali dibuat. Di dalamnya, di sini kita bisa mengatur tampilan aktivitas dengan menggunakan layout yang didefinisikan dalam file activity main XML tadi. Nah, kemudian di sini ada kirim pesan. Nah, metode kirim pesan dipanggil saat pengguna melakukan tindakan tertentu seperti mengklik tombol kirim dalam tampilan aktivitas. Lalu di sini ada string XML, di mana kode yang ditujukan adalah file resource string dalam proyek Android. Nah, file resource ini berisi berbagai string yang akan digunakan dalam aplikasi. Nah, di sini ada nama aplikasinya, yang biasanya digunakan sebagai nama aplikasi yang akan ditampilkan pada ikon aplikasi dan dalam pengaturan perangkat Android. Nah, kemudian di sini ada string name hint. Dia ini digunakan sebagai hint atau petunjuk dalam elemen edit text di tampilan. Nah, pesan ini akan muncul sebagai teks abu-abu pucat di dalam kotak teks yang memberikan petunjuk kepada pengguna untuk memasukkan pesan. Kemudian ada kirim, di mana di sini memungkinkan digunakan dalam teks pada tombol dalam tampilan. Ini akan menjadi label tombol yang akan mengeksekusi pengiriman pesan saat diklik. Lalu di sini ada pesan, di mana dia itu memungkinkan digunakan dalam tampilan Receive Message Activity untuk menampilkan pesan yang akan diterima dari aktivitas lain. Nah, ini adalah teks pesan yang ditampilkan dalam elemen text view untuk menampilkan pesan yang diterima. Berikutnya ada Activity Receive Message XML. Definisikan tampilan antarmuka pengguna atau UI untuk aktivitas Receive Message Activity dalam aplikasi Android. Kemudian di sini ada elemen teks. Dalam tampilan ini ada satu elemen utama yaitu adalah di sini ada text view, di mana dengan ID pesan, dia ini adalah elemen teks yang digunakan untuk menampilkan pesan yang akan diterima. Nah, isi teksnya ini didefinisikan menggunakan Android text, yaitu didefinisikan dengan Android text dan mengacu pada string dengan nama pesan yang mungkin didefinisikan dalam file resource string. Kemudian di sini ada linear layout. Nah, tampilan ini menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal
Nah, ini mengatur elemen-elemen di dalamnya secara vertikal satu di bawah yang lain. Kemudian di sini ada konteks, di mana atribut ini digunakan untuk memberikan konteks saat merancang tampilan dalam Android Studio. Nah, ini membantu dalam merancang tampilan dengan mengaitkannya dengan aktivitas Receive Message Activity. Lalu di sini ada Receive Message Activity. Kode ini adalah untuk menampilkan pesan teks yang diterima dari aktivitas sebelumnya, yaitu Create Message Activity kepada pengguna dalam aktivitas Receive Message Activity. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk melihat pesan yang dikirim kepada mereka melalui aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan menjalankan dulu aplikasi yang telah dibuat sebelumnya ini. Kita coba jalankan, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia tampilannya. Ini adalah tampilan aplikasi yang sebelumnya kita buat ini. Ya, ini adalah aplikasi untuk mengirim pesan. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, misalnya kita mencoba memasukkan pesan seperti ini. Kita coba kirim. Nah, yaitu tampilan akan seperti ini. Nah, pada kali ini saya akan membuat tampilan aplikasinya ini ketika kita mengirim pesan, maka dia itu akan muncul opsi untuk mengirim pesannya itu misalnya lewat email, WhatsApp, atau lain sebagainya. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini kita ke Create Message Activity Java. Di sini kita akan menggunakan intent. Untuk intent yang dua ini kita komentari saja karena kita tidak akan menggunakannya. Seperti itu. Lalu, ini ada intent. Nah, di sini kita buatkan dulu di stringnya. Kita tambahkan string baru. Lalu stringnya itu kita gunakan di sini. Nah, stringnya kita gunakan di sini.
Lalu intent yang ini kita ubah, kita tambah jadi intent terpilih. Nah, seperti itu. Kita save tadi. Nah, di sini yang pertama ada intent sama dengan new intent, kurung intent, titik action send. Nah, ini adalah pertama di sini kita itu membuat objek intent yang disebut dengan intent. Nah, ini adalah tindakan yang digunakan untuk mengirim data seperti pesan teks ke aplikasi lain yang dapat menangani tindakan ini. Nah, kemudian di sini ada intent set tipe, intent set type. Di sini ada tipenya itu adalah teks atau plain. Nah, di mana di sini yaitu mengatur tipe data yang akan dikirimkan dengan intent. Dalam hal ini kita dapat mengatur teksnya itu sebagai teks atau plain yang menunjukkan bahwa kita akan mengirimkan teks biasa. Lalu di sini ada string kirim pesan via sama dengan get string string kirim pesan via. Nah, ini maksudnya kita itu menggunakan Nah, di sini maksudnya sih kita mengambil teks dengan nama kirim pesan via dari resource string. Nah, kemudian di sini ada get string string kirim pesan via. Ini adalah teks yang akan kita gunakan sebagai judul atau label dalam dialog pemilihan aplikasi. Lalu di sini ada intent terpilih. Di sini ada create chooser. Nah, di sini kita menggunakan create chooser untuk membuat intent baru atau intent terpilih yang memberikan pengguna pilihan aplikasi sebelum mengirim pesan. Nah, ini memungkinkan pengguna dalam dialog ini memungkinkan pengguna memilih aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan, misalnya WhatsApp, email, atau lain sebagainya. Lalu di sini ada start activity intent terpilih. Nah, di sini kita memulai aktivitas dengan intent terpilih. Ini akan menampilkan dialog pemilihan aplikasi kepada pengguna yang memungkinkan untuk memilih aplikasi yang ingin digunakan untuk mengirim pesan. Nah, dengan kata lain, kode ini mengatur pengiriman pesan teks ke aplikasi lain, di mana memungkinkan pengguna memilih aplikasi yang akan digunakan untuk mengirim pesan mereka, seperti pesan teks atau email. Nah, kita coba jalankan aplikasinya di laptop ini dulu. Ini dia tampilannya yang kita jalankan lewat emulator yang ada di laptop. Misalnya kita kirim pesannya, kita tuliskan sembarang. Nah, ketika kita mengirim pesan, dia ini akan muncul kirim pesan via di sini. Bisa kita kirim lewat email atau messenger. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk menjalankan emulatornya itu lewat Android. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi yang telah kita buat pada Android Studio di Android. Nah, caranya pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan antara laptop dan Android ini menggunakan kabel USB. Nah, sebelum itu kita pastikan bahwa opsi developernya itu sudah aktif pada handphone ini. Kemudian kita aktifkan pula untuk debugging USB-nya kita izinkan. Lalu kita hubungkan antara laptop dan HP menggunakan USB. Nah, akan muncul notifikasi pemberitahuan seperti ini, lalu kita izinkan. Nah, lalu pada aplikasi Android Studio akan muncul nama dari Android yang kita gunakan, lalu kita run. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini aplikasinya sudah berhasil kita jalankan pada Android.
Nah, di sini kita tuliskan pesannya misalnya hi, lalu kita klik tombol send message. Nah, di sini kita akan membagikannya bisa lewat SMS maupun email dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.